Bapak Ibu Saudara, tak kenal maka tak akrab. Mungkin ada yang belum kenal saya. Nama saya Biku Abijato. 4 tahun lebih yang lalu juga pernah mengisi di sini 2 kali. Kemudian berangkat belajar dan sekarang sudah kembali. Sekarang saya domisili di Wihara Mendut. Cukup sering bolak-balik Wihara Mendut dan Wihara Dharma Sundara Solo. Nanti siapa mau berkunjung ke Solo boleh ya. Bapak Ibu Saudara, mari kita masuk ke pembahasan kita. Sering kita mengucapkan Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Bhagawa artinya yang terberkahi. Dalam bahasa Inggris sering diterjemahkan sebagai the fortunate one, yang memiliki keberuntungan. Dalam buku bahasa Pali, sepertinya dalam buku Parita Biru yang paling baru, diterjemahkan sebagai beberkah atau pemilik berkah. Itulah arti kata Bhagawa. Yang ujungnya sama Sambuddha, betul ya? Bhagavato, Arahato, sama Sambuddhassa. Sama Sambuddha artinya Sang Buddha yang mencapai pencerahan dengan usaha sendiri dan mengajarkan Dhamma. Kalau beliau memutuskan tidak belajar Dhamma, beliau disebut Pacceka Buddha. Jadi kita memberi penghormatan setelah Bhagavato, Arahato, sama Sambuddhassa. Sekarang arahat itu apa? Kan begitu ya? Bapak Ibu sudah tahu Bhagawa, sudah tahu sama Sambuddha, di tengahnya itu ada kata Arahato. Sedangkan Namo itu adalah penghormatan. Bapak Ibu Saudara, spesifik pagi hari ini kita akan membahas lengkap apa itu arahat. Ya. Arahat kalau diterjemahkan secara keseluruhan artinya yang berharga, the worthy one. Pernah ya kalau ngobrol bilang itu nggak worth it, begitu ya. Nah, worth it itu berharga. Ini worthy, the worthy one, yang berharga. Nah, Bapak Ibu Saudara, pencapaian spiritual dalam Buddhisme dan juga disebut sebagai pencapaian tertinggi di seluruh alam semesta yang bisa dicapai oleh seorang makhluk adalah pencapaian arahat. Dan Sang Buddha mengatakan bahwa pencapaian nibbana oleh seorang Buddha dengan seorang arahat adalah persis sama. Jadi kalau Bapak Ibu ada yang seseorang menjadi sama Sang Buddha seperti Samana Gotama ataupun Bante Sariputta, wah di sini tidak ada ya. Biasanya kalau ada rupang di sebelah kanan, sebelah kiri, sebelah kanan Bante Sariputta, sebelah kiri Bante Moggallana. Wajahnya mirip. Tapi beliau-beliau yang tidak kembar ya. Itu mirip supaya produksinya murah ya. Kalau Bapak Ibu ingin wajahnya tidak mirip bisa. Ya, belinya di 2 toko ya. Bapak Ibu Saudara, Bante Sariputta, Bante Moggallana adalah seorang arahat. Beliau-beliau mencapai kearahatan setelah mencapai nibbana. Dan apakah nibbana beliau sama dengan nibbana Sang Buddha? Persis sama. Disinilah luar biasanya Sang Buddha. Kenapa? Beliau mengajarkan kita semua, Bapak Ibu termasuk saya, dan mendorong habis-habisan agar kita keluar dari samsara, lahir mati yang tidak habis-habis ini, dan berusaha mendorong kita agar mencapai nibbana yang persis sama dengan beliau. Bayangkan betapa luar biasa saya pikir seorang guru sejati yang mengajarkan murid-muridnya persis menjadi seperti beliau. Bapak Ibu Saudara, sekarang Bapak Ibu sudah tahu makna arahat adalah yang berharga, yang mencapai nibbana, tingkat kesucian tertinggi di seluruh alam 31 alam kehidupan. Nah, bagaimana kualitas-kualitas seorang arahat? Yang pertama,
Kalau Bapak Ibu bertemu para arahat nanti satu ketika barangkali ya, dari luar mungkin nampaknya biasa saja. Bisa jadi loh Bapak ketemu arahat tapi Bapak Ibu enggak tahu dia arahat. Misalkan ya. Tapi bagaimana kualitas seorang arahat? Nah, setelah ini Bapak Ibu nanti punya tahu ciri-cirinya. Yang pertama, seorang arahat Bapak Ibu tidak bermimpi. Bapak Ibu masih bermimpi kalau tidur? Masih ya? Ah, berarti belum arahat ya. Jadi kalau satu hari ada orang datang kemudian mengatakan, saya sudah arahat Bapak Ibu. Saya telah melihat si pembuat rumah. Tidak ada lagi si pembuat rumah bagiku. Misalkan ya, entah siapa dia. Nanti pas Bapak Ibu ajak ngobrol, Bapak Ibu tanya. Entah dia itu siapa, tanya. Mengenai seminggu ini mimpi apa gitu ya. Dia pikir-pikir, seminggu ini saya mimpi pulang ke kampung halaman. Ketahuan. Bukan arahat. Betul ya? Arahat KW ya. Bapak Ibu Saudara, seorang arahat tidak bermimpi. Kenapa seorang arahat tidak bermimpi? Karena batinnya sudah tidak bocor. Batin orang pada umumnya itu bocor. Bagaimana bocor? Satu, berpikir dan membayangkan hal-hal. Dalam pikiran kita ada dua hal. Yang pertama adalah obrolan pikiran. Kita ngobrol dengan diri sendiri. Katanya setiap hari 65.000 kali. Saya tidak pernah hitung. Nanti Bapak Ibu hitung lapor ke saya. Kemudian kita kalau menutup mata itu ada gambaran ini, gambaran itu. Betul ya? Ya, itu disebut gambaran pikiran. Namun, obrolan hati dan gambar pikiran kita manusia pada umumnya yang belum mencapai kearahatan adalah bocor. Bocor itu tidak berhenti, kemudian kadang-kadang ngacak. Betul ya? Pikiran yang aneh-aneh kadang bisa muncul sendiri. Pikiran jengkel kadang bisa muncul sendiri. Dan kadang-kadang kita tidak bisa menyetop itu. Kenapa? Karena bocor. Bahkan ketika kita tidur, pikiran kita menciptakan mimpi. Seorang arahat tidak ada lagi batin yang bocor. Dalam bahasa Pali disebut asawa kaya nyana. Pengetahuan lenyapnya arus batin yang bocor tidak terkendali. Oleh karena itu seorang arahat tidak bermimpi. Kedua, Bapak Ibu, seorang arahat tidak ada rasa takut sedikit pun. Kenapa? Karena rasa takut itu adalah bagian dari kotoran batin. Melekat terhadap kehidupan. Tapi itu halus sekali. Siapa yang bisa tidak ada rasa takut? Itu hal yang halus sekali. Dan itu adalah salah satu hal yang tidak bisa dibuat-buat. Tidak bisa acting. Jadi kalau Bapak Ibu seorang arahat yang sesungguhnya, kalaupun dia ditodong dengan pisau, dia tidak akan teriak tolong. Ibarat kata kalau mati, ya mati. Karena benar-benar tidak ada rasa takut. Tapi Bapak Ibu nanti tidak perlu todong saya. Saya biar ngaku saja, saya belum arahat. Ya. Bapak Ibu Saudara, ada sebuah penelitian luar biasa bagus hasilnya. Jadi, zaman sekarang banyak sekali para neuroscientist yang mulai melakukan penelitian pada mengenai meditasi. Bahkan sejak puluhan tahun yang lalu. Nanti ada dua penelitian hari ini ingin saya sampaikan. Ya. Penelitian yang pertama, mereka mengundang para biku, para biksu, yang sudah melewati masa 3 tahun intensif bermeditasi. Apa itu 3 tahun intensif bermeditasi? Kalau murid-murid Dalai Lama, kenal Dalai Lama ya? Nah, murid Dalai Lama itu adalah dulu Dalai Lama adalah pimpinan negara Tibet. Yang juga pimpinan dari agama Buddha Tibetan aliran Gelugpa. Nah, mereka yang menjadi biku di aliran Gelugpa perlu melewati masa meditasi 3 tahun intensif, setiap hari bermeditasi 12 jam. Kalau mau dikatakan berat sebenarnya tidak berat sih berat, tetapi bisa dilakukan.
Karena sehari itu 24 jam. Meditasinya cuma setengah, 12 jam. Berarti kalau mau tidur 8 jam, masih sanggup. Bapak, Ibu, Saudara, diundanglah para biku, para biksu yang sudah melewati masa intensif meditasi ini. Perbandingannya adalah, karena meditasi harus ada, karena eksperimen harus ada perbandingannya. Perbandingannya adalah para tentara elit yang sudah pernah mengikuti peperangan di medan perang. Lalu kemudian mereka ini diduduki di laboratorium dan mereka diberitahu bahwa duduk saja menunggu, nanti akan ada satu perlakuan. Nah, perlakuannya adalah nanti akan terdengar suara ledakan yang suaranya sangat keras seperti tembakan tank pada waktu yang tidak ditentukan, random. Silahkan Anda mau duduk bermeditasi, Anda mau duduk berimajinasi, pikirannya melayang-layang, silahkan. Yang penting duduk, nanti akan ada suara ledakan random time. Nah, semuanya duduk. Para biku juga duduk, para tentara juga duduk. Ini masing-masing, ledakannya tidak bersamaan. Tetapi eksperimen dilakukan masing-masing. Lalu apa yang terjadi Bapak Ibu? Ternyata seluruh tentara elit yang walaupun sudah pernah mengikuti perang, mentalnya sudah sekuat baja, ketika mendengar ledakan suara yang tidak tahu kapan munculnya suara itu, semuanya terkejut. Tidak ada satupun yang tidak terkejut. Lalu, para biku yang sudah melewati masa intensif ini, semuanya, bukan satu, bukan dua, tidak menunjukkan keterkejutan. Tetapi ketika melihat rekaman itu, masih ada ekspresi kecil menunjukkan ada respon terhadap suara. Tapi bukan terkejut yang loncat. Hanya ada ekspresi di wajahnya. Ini membuktikan bahwa Bapak Ibu Saudara, para biku melewati 3 tahun latihan intensif benar-benar mengurangi rasa takut sampai tahap yang tidak bisa dikendalikan oleh seseorang. Kan terkejut itu tidak bisa dikendalikan. Dan terkejut itu adalah bagian dari ketakutan. Betul ya? Setelah kita terkejut, takut toh. Rasanya itu mirip-mirip dengan kalau kita sedang ketakutan. Dan itu tidak bisa dikontrol. Itu benar-benar adalah hasil dari latihan. Oleh karena itu Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ada di sini yang gampang terkejut, nanti latihanlah meditasi. Saya menyarankan meditasi anapanasati, nafas masuk, nafas keluar. Tapi belajarlah metode yang benar, praktekkanlah, nanti keterkejutan akan berkurang, dan berkurang. Bapak Ibu selanjutnya, Bapak Ibu Saudara, seorang arahat tidak tercemar oleh perasaan. Ini yang ketiga ya. Nah, saya ulangi biar Bapak Ibu hafal. Yang pertama, tidak bermimpi. Yang kedua, tidak ada rasa takut. Yang ketiga, tidak tercemar oleh perasaan. Apa maksudnya tidak tercemar oleh perasaan? Seorang putujana atau seorang yang belum mencapai kesucian, sesungguhnya bahkan seorang sotapana, sakadagami, dan anagami, kesucian tingkat pertama, kedua, dan ketiga, semuanya tercemar oleh perasaan. Hanya seorang arahat yang tidak tercemar oleh perasaan. Apa maksudnya tercemar oleh perasaan? Pada tahap paling rendah, misalkan ada seseorang yang datang membawakan air untuk saya. Kemudian saya terima air itu. Apakah perbuatan dia baik menurut saya? Belum tentu. Tergantung. Apakah logika saya dicemari tidak dengan perasaan? Ternyata orang ini adalah orang yang tidak saya sukai dari dulu. Dari dulu saya sudah tidak suka dia. Begitu dia memberikan air, dalam pikiran saya apa yang muncul? Oh, ini dia mau cari nama. Mentang-mentang yang datang puja bakti ramai, dia cepat-cepat mau menyajikan air untuk saya. Supaya nanti dia dinilai oleh semua orang, dia orang baik. Bisa saja toh?
Tapi penilaian itu kenapa bisa begitu? Karena saya tercemar oleh perasaan benci. Benar Bapak Ibu? Itulah kita, seorang putu jana yang belum arahat, pemikiran kita dicemari oleh perasaan. Bahkan sampai seorang anagami masih bisa dicemari oleh perasaan. Tapi perasaan itu sangat kompleks. Perasaan sedih, perasaan bosan, ya, perasaan senang, ya, perasaan kesal, bahkan kesombongan itu adalah bagian dari cemaran-cemaran perasaan. Nanti pulang Bapak Ibu renungkan lagi apa yang saya maksud. Bapak Ibu Saudara, seorang arahat tidak pernah tercemar oleh perasaan. Kita makhluk putu jana atau makhluk yang belum mencapai arahat tercemar oleh perasaan. Namun, hari ini nanti kita akan belajar salah satu kemampuan yang muncul dari seseorang yang senang bermeditasi adalah mulai bisa melihat dalam batinnya. Ini saya diganggu oleh perasaan enggak? Ya, itu adalah salah satu skill yang nanti pelan-pelan Bapak Ibu perlu munculkan. Kalau Bapak Ibu sudah bisa munculkan akan sangat bermanfaat untuk kehidupan Bapak Ibu. Jadi, Bapak Ibu bisa menilai sesuatu bukan karena perasaan. Jangan pas senang aja kita menganggap dia baik. Pas kita tidak senang, kita menganggap dia tidak baik. Padahal yang salah adalah perasaan kita. Apakah sedang senang atau sedang tidak senang. Tetapi Bapak Ibu berpikirlah dengan jernih, tanpa diganggu oleh perasaan. Ada satu syair dhamma, yaitu as it is. Pernah dengar? Melihat seperti apa adanya. Kalau kita senang baca buku dharma atau melihat judul-judul buku dharma, kadang-kadang ada quotes. Melihat seperti apa adanya. Atau kadang disingkat sebagai as it is. Apa maksudnya melihat seperti apa adanya? Salah satunya adalah tidak dicemari oleh perasaan. Karena kalau Bapak Ibu dicemari oleh perasaan, tidak melihat seperti apa adanya. Seperti orang yang memberikan air satu gelas pada saya tadi, bisa saja dia memang benar-benar baik, begitu ya. Ingin berdana segelas air. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara. Ya, ini dua lagi ya. Seorang arahat bahagia setiap waktu. Ya. Seorang arahat itu bahagia setiap waktu. Karena dia telah menembus nibbana. Dan Sang Buddha mengatakan nibbanang paramang sukhang. Nibbana adalah kebahagiaan tertinggi. Jadi seorang arahat bahagia setiap waktu. Saya akan meyakinkan Bapak Ibu Saudara betapa bahagianya seorang arahat. Bapak Ibu siap ya? Apakah Bapak Ibu sekarang sedang bahagia? Lumayan ya. Baik. Ini eksperimen kedua yang akan saya ceritakan. Biasanya saya putar video, tapi kalau puja bakti jarang menggunakan video ya. Tapi bagi yang penasaran ada videonya. Judulnya adalah dari channel Big Think. Judulnya adalah Superhuman High Level Meditators, ya, meditator level tinggi. Jadi kalau kita ketik di YouTube, tulis aja Superhuman Meditation spasi Daniel Goleman. Itu adalah nama penelitinya Daniel Goleman. Baik Bapak Ibu, mereka Daniel Goleman ini adalah seorang psikolog S3, PhD, dan dengan temannya namanya Richard Davidson, seorang neuroscientist di University of Wisconsin. Mereka membuat satu laboratorium eksperimen dengan jumlah penelitinya itu lebih dari 100 orang. Jadi ini benar-benar bukan proyek kecil. Karena menggaji 100 orang saja tidak murah. Dan sepertinya proyek ini juga disupport oleh Dalai Lama. Dan juga oleh universitas. Bapak Ibu Saudara, pada eksperimen ini mereka mengundang para meditator dari Nepal, dari India, dan dari Prancis. Yang mana meditator ini sudah bermeditasi lebih dari 62.000 jam. Saya ulangi ya, lebih dari 62.000 jam. Jadi Bapak Ibu tadi sebelum saya kemari mungkin sudah bermeditasi 10 menit mungkin ya.
Ya, nanti sisanya dicicil di rumah ya. Bapak Ibu Saudara, mereka melakukan scan pada otak meditator kelas kakap ini dengan MRI dan EEG. Setelah di-scan, mereka menemukan bahwa ternyata pada orang biasa, bukan para meditator kelas kakap ini, ketika seseorang bahagia atau merasakan sensasi-sensasi yang menyenangkan, katakanlah misalkan ketika kita lapar dan haus, kemudian kita mendapatkan satu buah apel atau buah semangka, gigitan pertama ketika kita lapar dan haus itu, otak kita akan memproduksi satu gelombang, dan gelombang itu mereka panggil gelombang gamma supaya gampang. Otak kita akan mengeluarkan gelombang gamma 0,5 detik. Setengah detik. Bayangkan ya, lapar, haus, ketemu buah favorit. Gigitan pertama itu pasti sangat terasa di lidah, sangat menyenangkan karena kita sudah haus. Muncul gelombang gamma 0,5 detik. Atau Bapak Ibu Saudara, misalkan Bapak Ibu Saudara punya masalah yang sudah dipikirkan selama berminggu-minggu, tiba-tiba kepikiran solusinya. Pernah ya? Tiba-tiba, ketemu solusinya. Betul ya? Gamma wave atau gelombang gamma akan muncul 0,5 detik. Jadi pada manusia normal ketika merasa bahagia, dia akan merasakan gelombang gamma 0,5 detik. Bagaimana kepada para biksu, para bante yang sudah bermeditasi lebih dari 62.000 jam ini? Saya pernah hitung 62.000 jam. Kalau satu hari meditasi 6 jam itu lebih kurang 35 tahun kalau saya tidak salah. Ya. Jadi nanti Bapak Ibu coba hitung 6 jam kali 365 begitu ya. Coba kapan menuju 62.000 jam. Bante, tapi saya tidak bisa meditasi 6 jam Bante. Kalau 3 jam bagaimana? Ya boleh 70 tahun. Kan begitu ya. Bante 3 jam saya tidak sanggup Bante. 1 jam saja sudah syukur. Ya boleh ya. 210 tahun. 3 kehidupan. Bapak Ibu cicil lah ya 3 kehidupan ya. Bapak Ibu Saudara, biksu yang sudah bermeditasi 62.000 jam ini bagaimana gelombang gamanya? Ternyata gelombang gamma mereka muncul all the time. Setiap waktu. Bukan 0,5 detik. Setiap waktu, apapun yang mereka lakukan. Apapun yang mereka lakukan. Bukan dalam keadaan meditasi ya. Gelombang gamma itu muncul kapanpun, apapun yang mereka lakukan. Kalau orang normal, kapan gelombang gamma itu muncul? Pas makan makanan yang dia suka, betul ya? Mungkin ketemu teman favoritnya, ketemu anaknya, udah lama enggak ketemu anaknya, seneng gitu. Nah, jalan-jalan 0,5 detik. Biksu ini all the time. Belum berhenti sampai di sana. Mereka meminta para bante yang hadir ini, tadi saya katakan dari beberapa negara, ada Tibet, Nepal, India, Prancis. Kenapa Prancis? Bapak Ibu Saudara, saya menduga karena di Prancis ada Plum Village. Pusat meditasinya Thich Nhat Hanh, ya, Bante Thich Nhat Hanh yang sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Bapak Ibu Saudara, mereka meminta para bante ini bermeditasi meta. Kenapa meta? Saya pikir karena objek meditasi meta itu dipraktekkan di setiap aliran. Karena ini eksperimen kan tidak milih-milih aliran. Yang penting semua biku yang sudah bermeditasi 62.000 jam ke atas. Lalu mereka masuk ke dalam meditasi meta. Apa yang terjadi? Gelombang gamanya loncat lagi, naik lagi, 700 sampai 800%. Jadi ternyata dari dulu Sang Buddha terus mengatakan bahwa bermeditasilah karena kita dapat mencapai kebahagiaan luar biasa tinggi dari bermeditasi. Tapi selama ini kalau kita membaca di kitab kan seyakin apa seseorang, betul ya? Yakin sih yakin. Tapi kalau 100% yakin, pasti kita kerjakan.
Yakin sih yakin, tapi ternyata belum kita kerjakan. Karena keyakinan itu belum terlalu kuat. Tapi hari ini Bapak Ibu saya berikan Bapak Ibu hasil lab. Hasil lab. Dari seorang meditator unggul, mereka benar-benar bahagia all the time. Yang senang baca buku, nanti bisa cari bukunya, judulnya Science of Meditation. Yang senang nonton video, cari aja videonya di YouTube. Penulisnya adalah Daniel Goleman. Dia juga diundang di Google. Jadi Google itu ada Google Talk. Di sana dia memberikan presentasi 1 jam lebih. Yang ingin tahu lebih lanjut mengenai eksperimen atau penelitian ini. Bapak, Ibu, Saudara, tidak berhenti sampai di sana. Mereka juga mencoba untuk mengetahui bagaimana kalau orang nggak meditasi sampai 62.000 jam. Begitu ya. Jadi Bapak Ibu jangan patah semangat dulu ya. Ini seperti tadi sudah Amsyong ini 62.000 jam. Gimana ini ya? Saya nggak bisa buka toko ini Bante gitu. Saya nggak bisa kerja ini. Baik. Mereka juga melakukan penelitian bagaimana kalau meditasinya cuma 10.000 jam. Bagaimana kalau cuma 1.000 jam. Bagaimana kalau cuma 100 jam. Bahkan bagaimana kalau hanya 100 menit. Ternyata semuanya mendapatkan hasil. Hanya mereka yang sudah bermeditasi 10.000 jam, gelombang gamanya meningkat sampai dapat bertahan puluhan menit. Tidak all the time. Mereka yang sudah 1.000 jam, gelombang gamma menjadi muncul bermenit-menit. Dan bahkan mereka yang hanya bermeditasi 100 menit, setelah bermeditasi langsung di-scan otaknya, apa yang terjadi? Di bagian otak kita, bagian tengah, ada bagian namanya amigdala. Yang penasaran nanti cek Google. Amigdala ini ada di bagian tengah otak kita. Ukurannya kecil seperti kuku. Amigdala ini fungsinya adalah mengatur mengenai rasa takut, rasa sakit, dan juga sifat agresif manusia. Ternyata setelah bermeditasi, amigdala seseorang itu menjadi lebih pasif. Artinya dengan amigdala menjadi lebih pasif, kita menjadi lebih kurang agresif. Agresif itu kemarahan ya. Kemudian ketakutan juga berkurang. Bahkan trauma-trauma bisa berkurang. Oleh karena itu Bapak Ibu 100 menit saja sangat bermanfaat. Baik. Terakhir dari pemaparan mengenai arahat adalah seorang arahat tidak memiliki dosa loba moha, kemarahan, keserakahan, dan kebodohan batin atau kesombongan. Ya sebenarnya moha terjemahan terbaiknya adalah kebodohan batin. Tapi bagi yang kurang paham bagaimana kebodohan batin bisa diterjemahkan sebagai ego. Jadi kemarahan, keserakahan, dan ego. Seorang arahat tidak ada kemarahan Bapak Ibu. Menahan marah dengan tidak ada marah itu dua hal yang berbeda. Betul ya? Kalau menahan marah, banyak yang bisa. Kalau Bapak Ibu kerja, kemudian ketemu big bossnya misalkan kurang bijaksana, kita juga bisa marah dengan big boss, tapi tidak kita tunjukkan, betul ya? Itu namanya nahan marah. Kalau Bapak Ibu jualan, ketemu pelanggan yang terlalu cerewet, minta barangnya tidak habis-habis, mintanya sedikit-sedikit. Ya dulu saya jualan obat, jadi tolak angin 10 box ke belakang. Keluar lagi. Apalagi? Oh kurang itu juga yang rasa ini 10 box. Nah tadi tidak mau bilang, betul ya? Misalkan seperti itu ya. Balik lagi ngambil, keluar lagi. Sudah Bu, ini sudah mau nutup bonnya ini ya. Oh ya, minta itu. Bodrek 12 box sama ada cotton bud enggak? Aduh, belakang lagi ya. Tapi kita tetap senyum ya. Dalam hati, enggak habis-habis. Gimana ini? Kan begitu ya? Nah, marahnya ngomong ke siapa? Marahnya ngomong ke orang belakang. Ini beli sedikit ngerepotin. Nah, misalkan ya. Tapi ketika ketemu bagaimana? Ya enggak marah begitu ya. Apalagi Bu, kan begitu ya. Tadi di belakang jengkel, tapi nanya lagi apalagi, betul ya? Nah, ini serba salah. Ya, ini hanya simulasi saja menunjukkan bahwa itu namanya nahan marah. Tapi kalau tidak ada kemarahan, ya memang nggak ada. Dicari-cari pun nggak ada. Bagaimana kualitas seorang arahat di dalam sutta digambarkan. Bahkan
Ketika seorang arahat digergaji bagian tubuhnya, kalau seorang arahat tangannya digergaji, kakinya digergaji, pun tidak akan muncul kemarahan. Luar biasa ya Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara, itulah kualitas seorang arahat. Bagaimana dengan hubungannya dengan topik kita? Meditasi dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu Saudara, marilah kita meniru, melakukan pelatihan-pelatihan yang juga dilakukan oleh para arahat. Bapak Ibu akan mendapatkan manfaatnya. Persis seperti pencapaian para arahat. Tetapi tentu karena kita latihannya tidak seberat beliau-beliau, kita mendapatkan manfaat yang tidak sebesar beliau-beliau. Bapak Ibu sebelum mencapai arahat, ya belum happy all the time, belum. Tetapi happiness-nya meningkat. Dan kalau Bapak Ibu tidak berlatih, happiness-nya itu ya seperti itu-itu saja. Orang terkaya di dunia, misalkan salah satunya adalah Bill Gates. Kalau Bill Gates sendiri pun tidak pernah berlatih meditasi, juga gamma wave-nya berapa detik? 0,5 detik. Tidak bisa naik. Jadi itu adalah sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang. 10 menit terakhir Bapak Ibu. Singkat sekali ya. Ternyata sulit membahas meditasi pada saat puja bakti karena waktunya sedikit. Baik, saya manfaatkan 10 menit ini untuk mengajak Bapak Ibu ya. Semoga setelah ini rajin bermeditasi untuk kehidupan sehari-hari. 2 hal ingin saya sampaikan. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, untuk tahap awal berusahalah untuk bermeditasi sampai meditasi itu menjadi menyenangkan. Itu dulu. Jadi Bapak Ibu tidak perlu mentargetkan dulu untuk mencapai arahat. Susah. Betul ya? Tapi kalau niat boleh. Nanti daftar ke saya. Udah jadi biku saja ya. Kalau di rumah gimana ngejar tadi? 62.000 jam ya toh? Boleh daftar Pak Baja Wihara Mendut. Nanti tahun ini ada Pak Baja di Wihara Mendut. Bapak Ibu Saudara, target yang pertama adalah bagaimana meditasi itu menjadi menyenangkan. Karena meditasi itu memang tidak gampang, betul ya? Bapak Ibu cobalah setiap hari konsisten. Saran saya setiap pagi bermeditasilah setidak-tidaknya 10 sampai 15 menit. Kalau dari percobaan-percobaan saya, meditasi singkat yang benar-benar cukup terlihat hasilnya itu 20 menit. Tapi mulailah dari 5 menit, 10 menit, nanti jadi 15 menit, jadi 20 menit. Manfaatnya apa? Bapak Ibu bermeditasi di pagi hari sebelum memulai aktivitas. Duduk bermeditasi 10 menit syukur ya, 15 menit bagus, 20 menit adalah sweet spotnya, adalah titik yang setidaknya terlihat hasilnya. Sepanjang hari Bapak Ibu, emosi Bapak Ibu akan lebih terkendali. Padahal kita hanya bermeditasinya di pagi hari. Karena Bapak Ibu meditasi itu hasilnya itu continue. Karena bahkan para biku tadi itu gamma wave-nya muncul all the time. Betul ya? Tidak ketika beliau bermeditasi saja. Jadi kalau Bapak Ibu penasaran, kebahagiaan meditasi itu hanya muncul ketika meditasi. Atau sebenarnya kalau seseorang sudah bangun dari meditasi masih bahagia enggak? Misalkan mereka yang mencapai jana-jana. Betul ya? Dari penelitian ini kita bisa melihat bahwa masih bahagia. Kebahagiaan-kebahagiaan jana itu akan continue. Walaupun dalam eksperimen itu kita nggak bisa mengatakan itu adalah jana ya. Ya itu hanyalah sebuah pengukuran mengenai kebahagiaan dan gelombang gamma. Bapak Ibu Saudara, mulailah bermeditasi 10 menit, 15 menit, 20 menit. Tetapi kuncinya adalah konsisten setiap hari. Nanti kalau sudah 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, meditasi di pagi hari itu menjadi kebiasaan. Ketika sudah menjadi kesenangan, Bapak Ibu sudah tidak bisa dilarang. Dilarang jangan bermeditasi pun tidak bisa. Pengennya meditasi. Oleh karena itu target awalnya adalah bermeditasi sampai meditasi itu menjadi kesenangan. Kedua, ada satu latihan yang sangat baik Bapak Ibu, akan saya ajak Bapak Ibu untuk mempraktekkannya. Namanya adalah nafas berkesadaran. Dan ini dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari.
Coba Bapak Ibu, kita bersama-sama narik nafas panjang, tenang, dan rileks. 2 kali saja. Ya, 1, 2, 3. Iya, itu adalah 2 nafas panjang saya. Ya, nafas saya biasanya kalau saya nafas panjang, lepasnya lambat. Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu sadari ketika Bapak Ibu mengambil 2 nafas panjang tadi, terasa lebih rileks enggak? Sedikit ya. Bapak Ibu tahu kenapa? Karena ketika kita menarik nafas panjang rileks dan juga agak lambat, tanpa Bapak Ibu sadari, saat itu pikiran Bapak Ibu tidak ada di masa lalu dan tidak ada di masa depan. Pasti sedang ada di saat ini. Pasti. Kalau untuk 1-2 tarikan nafas pertama. Secara otomatis tuh pikirannya langsung ada di saat ini. Kenapa? Karena seluruh beban masalah pikiran Bapak Ibu itu adanya di masa lalu dan masa depan. Semua bentuk penyesalan itu munculnya dari pikiran masa lampau. Betul ya? Semua kekhawatiran itu munculnya dari masa depan yang belum datang. Jadi penyesalan selalu masa lalu, kekhawatiran selalu masa depan. Ketika seseorang ada di saat ini, saat itu pikirannya tidak dibebani oleh stres. Oleh karena itu, nafas yang sesaat tadi itu sangat membuat rileks. Latihannya adalah Bapak Ibu Saudara, mulai hari ini setiap Bapak Ibu menunggu apapun, ya menunggu apapun. Kalau sedang beli sarapan, nunggu sarapan. Kalau sedang ngantar anggota keluarganya belanja, nunggu belanjaan. Ya. Misalkan nanti pulang, keluarganya bawa mobil, nungguin mobil, nunggu di depan wihara ini. Ketika menunggu, nikmatilah nafas yang rileks ini. Setidaknya 30 detik atau 1 menit. Itu saja. Sangat gampang. Apapun Bapak Ibu ke stasiun bus, stasiun kereta api, duduk. Apalagi kalau Bapak Ibu bawa kendaraan, ketemu lampu merah, nah itu momen terbaik. Karena kalau dulu ketemu lampu merah stres toh. Sekarang begitu ketemu lampu merah, ingat, oh ini kata Bante Abhijatto. Nafas masuk, nafas keluar. 30 detik cukup, 40 detik cukup. Setelah itu Bapak Ibu mau keluarkan HP, silakan. Betul ya? Karena zaman sekarang kan kalau menunggu keluarkan HP. Tapi setelah hari ini Bapak Ibu luar biasa. Begitu menunggu, enggak menutup mata, enggak apa-apa. Sangat rileks Bapak Ibu. 30 detik, 40 detik baru keluarkan HP. Apa manfaatnya Bapak Ibu? Baik, ini manfaatnya. Kapanpun Bapak Ibu stres, hentikan stres itu dengan nafas berkesadaran. Ya, stres itu apa? Dalam psikologi stres itu adalah semua keadaan batin yang tidak nyaman. Itu namanya stres. Marah, nyaman apa tidak nyaman? Itu stres. Sedih, stres. Kecewa, stres. Malu, stres. Semua keadaan batin yang tidak nyaman disebut stres. Bahasa palinya disebut dukkha. Betul ya? Semua keadaan batin yang membawa penderitaan dan ketidakpuasan disebut dukkha. Marah itu dukkha enggak? Dukkha. Kecewa dukkha? Dukkha. Malu dukkha? Dukkha. Ngambek dukkha? Dukkha. Semua yang tidak menyenangkan disebut dukkha. Ketika Bapak Ibu berdukha, pakai H ya. Nafas masuk, nafas keluar. Tapi Bapak Ibu Saudara, ajaran ini pernah menjadi bumerang untuk saya. Satu ketika saya di satu provinsi, Tanjung Balai Karimun, jauh sekali dari sini, sudah dekat dengan Malaysia.
Umatnya janji mau jemput saya jam 6. Kita mau ke desa Melayu Pasir Panjang. Jauh sekali di pesisir sana. Jadi Bapak Ibu luar biasa, Dharma itu ada bahkan di tempat yang sangat jauh. Bahkan di tanah Melayu yang sudah pesisir sekali, masih ada 44 kakak, 44 keluarga umat Buddha. Bapak Ibu Saudara, janjinya jam 6, ternyata mereka belum datang. Tiba-tiba mereka WhatsApp saya. Maaf Bante, kami telat. Nanti kami jemput 18.30. Telatnya 30 menit ya. Ya, Bante silahkan nafas masuk, nafas keluar dulu. Wah, ini senjata makan tuan ya. Nggak boleh marah saya. Jadi setelah baca saya harus bagaimana? Nafas masuk, nafas keluar. Nafas masuk, nafas keluar. Tapi benar Bapak Ibu. Sampai hari ini, setelah saya memahami ilmu-ilmu seperti ini, setiap kali ada yang telat menjemput saya tidak pernah marah. Bukan acting ya, karena saya sambil ngamati batin saya. Enggak ada marah. Lalu mereka datang, maaf Bante saya telat. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Kenapa enggak marah? Karena saya tidak merasa waktu saya terbuang. Kalau dia telat 30 menit, ya saya nikmati nafas 30 menit. Atau kalau enggak saya baca buku. Betul ya? Saya tidak merasa waktu saya terbuang. Kecuali itu adalah jadwal yang ada kegiatan yang sudah ada jamnya. Nah itu saya harus nelpon orangnya. Cepet ya, kita sudah janji. Cepet ya, kita enggak boleh telat. Telat itu enggak bagus. Tetapi sejak ada latihan itu, batin menjadi sangat bahagia. Bapak Ibu makan di rumah makan, orangnya lupa memberikan sendok. Jangan kesal. Minta aja. Mas tolong ambilkan sendok, enggak ada sendoknya. Dia jalan toh untuk ngambil sendok. Nafas masuk, nafas keluar. Begitu. Nanti Imlek Bapak Ibu ketemu keluarga besar ya. Wah, kok kamu berubah ya? Kamu kok udah nggak marah-marah lagi ya? Saya nafas masuk, nafas keluar. Gitu ya. Tapi kalau Bapak Ibu kerja di kantor, ada teman yang nggak disukai, kadang orang yang nggak disukai datang dari jauh. Masih jarak 10 meter. Kita sudah panas di sini, betul ya? Getaran-getarannya sudah terasa. Padahal dia masih jauh, betul ya? Nah, nanti orang yang tidak disukai kan datang dari jauh toh. Sudah mendekat, sudah dekat ini, Bapak Ibu langsung. Dia lewat satu kali, lewat dua kali. Terus dia tanya, kamu kenapa? Kamu enggak suka sama saya? Enggak, nafas masuk, nafas keluar. Jangan ya. Jangan karena dia lewat kita sengaja keras-kerasin nafasnya. Itu namanya menunjukkan ketidaksenangan ya. Jadi jangan pakai teori saya untuk yang buruk-buruk ya. Nanti kalau dia marah, kenapa? Kamu nafas begitu kenapa? Enggak senang sama saya. Enggak, ini ajaran Bante Abijato. Jangan ya. Wah, nama saya dibawa-bawa. Boleh. Orang yang tidak kita sukai datang dari jauh. Nafas masuk, nafas keluar. Enggak usah menutup mata. Dimarahi oleh atasan, oleh keluarga, oleh orang tua ya, apa saja, oleh siapa saja. Atur nafasnya supaya kita tidak dicemari oleh perasaan. Betul ya? Kadang-kadang kita dimarahi itu nasihatnya benar-benar baik loh. Betul ya? Hanya karena yang nggak kita bisa terima itulah nada yang tidak menyenangkan itu. Padahal nasihatnya baik. Kalau Bapak Ibu luar biasa, atur perasaannya. Jangan sampai terlalu stres. Jangan sampai terlalu marah. Jadi kita tidak menjadi sakit ketika ditegur. Tapi nasihatnya cobalah direnungkan. Inilah Bapak Ibu praktek meditasi dalam keseharian yang benar-benar berguna. Sudah saya praktekkan bertahun-tahun. Semoga Bapak Ibu nanti benar-benar dilatih. Ada hal yang tidak menyenangkan. Nafas masuk, nafas keluar. 3-4 nafas cukup. Bahkan 2 nafas aja terasa menyenangkan. Setiap pagi titipan saya, ini hadiah ulang tahun saya. Saya tidak bisa bawa barangnya. Kalau mau dibagi juga tidak cukup. Ini 200 orang lebih kurang. Ya sudah, tak suruh saja meditasi. Begitu ya. Setiap pagi cobalah bermeditasi 10-15 menit. Bisa lebih, jauh lebih baik. Semoga satu ketika saya bisa hadir memberi, misalkan kita buat meditasi bersama 3 hari berturut-turut. Boleh ya. Nanti bisa
dicanangkan, bisa direncanakan. Saya sangat bahagia kalau bisa meditasi bersama. Baik, cukup untuk hari ini. Selamat hari ulang tahun untuk Wihara Ratana Graha. Semoga Bapak Ibu senantiasa maju dalam dhamma, senantiasa maju dalam kehidupan. Sabe sata bhavantu sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia.